Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Berbicara tentang Ormas itu hal yang sangat menarik, apalagi di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Perkembangan ormas Islam, terutama di Indonesia, kurang lebih 40 ormas Islam yang terdaftar, bahkan lebih dari itu. Baik dari mengalami perkembangan, baik dari pola organisasi, pandangan ideologinya, maupun pola gerakannya. Nah, kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan ormas Islam, yang terkait dengan pandangan nasionalisme dan kebangsaannya bersama dengan pakar kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini, Bu Yuni? Ya, Alhamdulillah hari ini telah bersama dengan kita Bapak Hilali Basa PhD yang merupakan Kaprodi Magister Studi Islam dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi beliau adalah merupakan alumni di S1, kemudian S2 ke Leiden, kemudian S3-nya di Leeds, UK. Hal ini cukup menarik nih Bu Lucy ya. Iya. Ada seseorang yang cukup panjang perjalanan untuk menjadi doktornya, gitu ya. Dari Indonesia ke Belanda, akhirnya ke Inggris ya. Nah, kita sangat terinspirasi dengan hal ini karena ini adalah merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Nah, hari ini Bu Lucy dan Pak Ilali ya, selamat datang Pak Ilali, sehat selalu ya di era pandemi ini. Alhamdulillah. Terima Nah, kasih kita sudah diundang. akan mengulik tentang ormas Islam dan nasionalisme. Nah, saat ini tidak diragukan lagi sebenarnya Islam adalah merupakan salah satu agama yang eh, merupakan agama yang damai dan seterusnya. Nah, bagaimana hal ini bisa dipahami oleh kita bahwa Islam selalu menjadikan agama yang damai dan juga yang nasionalis dan seterusnya. Nah, mungkin barangkali yang pertama kali Pak Hilali bisa menyampaikan kepada kita semua, mencerahkan kepada kita semua apa itu ormas dan apa itu ormas Islam dalam hal ini. Silakan Pak Ilali. Baik, terima kasih Bu Yuni dan Bu Lucy. Ya, ormas dan ormas Islam ya, ini adalah istilah yang memang belakangan jadi perbincangan luas ya. Ada kontroversi karena terkait dengan kebijakan pemerintah baru-baru ini. Saya akan menjelaskan apa itu ormas gitu. Ya kalau kepanjangannya, ormas adalah organisasi kemasyarakatan. Sebetulnya ormas muncul dari adanya masyarakat yang memiliki keprihatinan terhadap hal-hal tertentu misalnya, dan mereka punya keprihatinan bersama. Ada juga mungkin punya tujuan yang juga sama, punya kemiripan satu sama lain. Nah, masyarakat kemudian berkumpul, kemudian merumuskan dan mendirikan organisasi kemasyarakatan. Jadi ormas bisa disebut sebagai perwujudan dari adanya keprihatinan, kemudian keinginan bersama dari masyarakat yang kemudian berujung pada terwujudnya sebuah gerakan sosial ya. Ya kadang-kadang ada yang tidak menjadi sebuah organisasi, tapi kebanyakan mereka mendirikan organisasi karena memang kalau punya keprihatinan bersama, punya perhatian bersama terhadap isu tertentu, dan punya tujuan tertentu juga yang kemudian disepakati satu sama lain, maka pasti akan lebih rapi dan lebih punya kekuatan ketika mereka membuat organisasi gitu. Nah karena itu ormas sesuatu yang memang lahir sejak awal dari sebuah perjalanan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat modern, karena memang dalam konteks masyarakat modern, masyarakatnya lebih terbuka dan ada banyak persoalan-persoalan yang bisa dibicarakan dan dirumuskan begitu. Lalu ormas Islam, ya berarti organisasi kemasyarakatan, tetapi mereka ini berdasarkan ya berbasis pada agama. Mungkin kepentingannya adalah dalam rangka menegakkan ajaran agama,
mungkin terkait dengan keprihatinan terhadap kegiatan pendidikan keagamaan yang mungkin kurang diakui, kemudian masih tradisional, atau mungkin juga memunculkan pendidikan agama yang lebih ramah terhadap kehidupan masyarakat modern dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ormas dan juga ormas Islam gitu. Saya kira itu mungkin. Iya, Pak Hilali, Ya. menarik membicarakan ormas Islam ini karena bagaimanapun juga yang namanya bangsa Indonesia atau terbentuknya negara Indonesia itu sendiri tidak luput dari peran serta ormas Islam. Ya, bagaimana proses kemerdekaannya, kemudian merumuskan Pancasilanya, undang-undang dasarnya, ormas Islam itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menurut Pak Hilali, kontribusi ini sampai sekarang perkembangannya bagaimana ini? Ya, kalau sejak awal ya sebelum masa kemerdekaan, saya kira ini sudah banyak dibahas dan memang kontribusi ormas Islam itu sangat signifikan ya. Karena ide tentang nasionalisme sendiri kan juga banyak dilahirkan oleh ormas-ormas Islam ya, yang saat itu bersama-sama dengan ormas yang non agama ya, non berbasis pada agama tertentu, itu bersama-sama untuk memikirkan memodernisasi, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia gitu. Jadi saya kira ini tidak diragukan, sudah banyak penelitian dan penjelasan mengenai hal ini. Nah, memang dalam perkembangannya ormas Islam ini beragam ya, tidak hanya ditampilkan oleh 1-2 organisasi, misalnya NU dan Muhammadiyah yang saya kira sejak awal sampai sekarang itu memperlihatkan kontribusi dan peran yang sangat bagus bagi perkembangan nasionalisme gitu. Karena nasionalisme sendiri kan bisa diartikan sebagai tidak semata-mata kecintaan kepada tanah air ya, tidak semata-mata pembelaan terhadap tanah air, tapi juga kesadaran tentang kesamaan identitas, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia berarti bangsa yang menghormati kemajemukan etnisitas, kemudian budaya dan juga agama gitu. Jadi karena itu kontribusi terhadap penguatan nasionalisme itu menggambarkan adanya penguatan tentang adanya kemajemukan dalam identitas bangsa ini. Bahwa menjadi orang Indonesia itu bukan berarti menjadi suku tertentu, menjadi agama tertentu, tapi menjadi orang yang menghargai kemajemukan tadi, tapi sambil memeluk keyakinannya sendiri gitu ya, menjadi Muslim tapi juga sekaligus menjadi Indonesia. Nah, ya dalam perkembangannya tentu saja ormas-ormas Islam mengalami dinamika sendiri gitu ya. Ada yang sampai sekarang tentu cukup berhasil dalam menegosiasikan antara menjadi Muslim di satu sisi dan menjadi Indonesia di sisi lain gitu ya. Tidak harus dipertentangkan, tetapi dua hal ini adalah dua hal yang betul-betul eksis dan punya warna tersendiri. Nah, karena itu ada negosiasi yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam, dan itu yang sebetulnya cukup berhasil diperankan oleh Muhammadiyah dan NU. Nah, tentu ada ormas-ormas yang mungkin munculnya belakangan ya, misalnya baru lahir tahun 2000-an ya, ketika Indonesia menjadi semakin demokratis ya, menjadi semakin terbuka terhadap adanya perkumpulan-perkumpulan, ide-ide yang juga mulai diberikan kebebasan untuk disampaikan gitu. Nah, itu memberikan tantangan tersendiri buat ormas Islam. Mereka harus bisa melakukan negosiasi yang pas gitu, menjadi Muslim tapi sekaligus juga menjadi warga negara Indonesia. Jadi ajaran Islam seperti apa yang harus dikembangkan, itu yang saya lihat menjadi tantangan buat ormas-ormas Islam terutama dalam perkembangan terakhir gitu ya. Iya. Gitu. Ya, ini ada yang menarik nih Mbak Lucy ya tentang penelitiannya Pak Hilali ini ya. Tahun 2020 Pak Hilali juga mendapatkan hibah magister bersama mahasiswa dari FAI ya Pak ya, tentang pemikiran politik Islam mengenai relasi agama dan negara, studi komparasi pemikiran Imam Al-Marwadi dan Taqiyuddin An-Nabhani dalam konteks Indonesia. Nah, kira-kira boleh Pak diceritakan tentang hasil daripada penelitian tersebut? Silakan.
Ya, ini penelitian bersama ya dengan mahasiswa S2 dan juga dengan satu dosen lain yang sekarang menjadi dekan di Fakultas Agama, Bapak Dr. Sopa. Idenya lahir dari mahasiswa. Kami ya berusaha untuk menyempurnakan, memberikan konteks yang lebih pas dan juga mengarahkan bagaimana penelitian ini menjadi lebih terarah gitu. Ya, penelitian ini memang berangkat dari adanya kenyataan bahwa dua pemikir Muslim ya, dua ulama yang diakui pada masanya masing-masing ya, misalnya Imam Al-Mawardi hidup pada masa klasik Islam, dan beliau ini adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran fikih dan juga politik dalam kehidupan umat Islam gitu. Dan ternyata pemikiran beliau ini tidak hanya hidup di masa klasik ya, tidak hanya hidup di masa 900-800 tahun yang lalu, tapi juga terus berkembang hingga sekarang gitu. Karena beliau ini adalah tokoh yang sangat dijadikan referensi dalam mazhab Syafi'i, maka di Indonesia pemikiran Imam Al-Mawardi juga memiliki pengaruh yang besar ya di kalangan penganut mazhab Syafi'i, baik di Muhammadiyah, di NU maupun di ormas-ormas Islam lainnya gitu. Nah di sisi lain ada juga Taqiyuddin An-Nabhani. Sebetulnya An-Nabhani ini hidup pada masa modern ya, tahun 1900-an, dan An-Nabhani ini hidup dalam konteks masyarakat Muslim yang terjajah gitu. Karena itu maka pemikiran politiknya itu punya warna tersendiri. An-Nabhani bukan seorang tokoh penganut mazhab Syafi'i yang memberikan pengaruh luas terhadap mazhab Syafi'i, tapi dia punya penganut tersendiri, terutama dalam gerakan pembaruan ya, baik gerakan pembaruan di Indonesia maupun di Timur Tengah dan di negara-negara Muslim lainnya. Maka An-Nabhani ini menarik karena pemikirannya tidak hanya terwujud dalam karya-karyanya, dalam kitabnya gitu, tapi juga dalam gerakan keorganisasian yang terwujud dalam Hizbut Tahrir ya. Di Indonesia kan ada Hizbut Tahrir Indonesia gitu. Nah, jadi dua pemikiran ini kita coba investigasi ya, kita eksplorasi seperti apa pemikirannya, kemudian bagaimana perkembangannya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Nah, menariknya kita menemukan bahwa sebetulnya pemikiran Imam Al-Mawardi karena sebetulnya lahir dalam konteks masyarakat yang berwarna dinasti ya, monarki, bahwa kekuasaan itu dikuasai oleh seorang khalifah ya, seorang pemimpin, tapi juga oleh keluarganya. Karena itu kemudian secara turun-temurun kekuasaan itu diwariskan gitu. Maka konteks kehidupan Al-Mawardi itu juga menjadi cermin dari pemikiran Al-Mawardi yang sebetulnya juga agak patrimonial ya, agak dinasti, agak monarki. Tetapi kemudian karena ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan konteksnya. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dalam konteks Indonesia. Mereka berhasil melakukan reinterpretasi, penyesuaian, sehingga kemudian pemikiran Al-Mawardi itu menjadi lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia ya, terutama dengan ideologi bangsa Indonesia yang modern, menghargai kemajemukan dan seterusnya gitu. Nah, sementara dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, karena beliau ini lahir dalam konteks masyarakat yang terjajah tadi, sehingga kemudian semangatnya adalah semangat perlawanan terhadap modernitas Barat. Karena kan yang menjajah adalah masyarakat Barat ya. Maka semangat itu terus lahir ketika dibawa oleh para pengikut Hizbut Tahrir Indonesia, maka semangat anti terhadap masyarakat Barat, terhadap pemikiran Barat, ya, terhadap modernitas Barat itu terus muncul, ya, tidak dikontekstualisasi, tidak ditafsir ulang. Nah, itu yang kemudian menimbulkan adanya gesekan, adanya benturan ketika dibawa dalam kehidupan Indonesia yang tentu saja berasas pada ideologi Pancasila, bahwa negara bangsa itu berdiri satu-satu gitu, tidak dalam kehidupan yang imperium, karena
karena sistem politik yang dibayangkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani adalah sistem imperium yang mengharuskan adanya satu pemimpin tunggal gitu. Dan Ya, jadi itu kira-kira menarik. temuan kita. Menarik Bapak. Hal yang menarik lagi ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan ormas dan nasionalismenya. Tadi ada referensi tentang Taqiyuddin dan juga beberapa tokoh Islam yang memberikan warna terhadap lahirnya ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, termasuk lahirnya HTI yang mungkin sekarang sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, hal yang menarik adalah siapa sih kiranya referensi pemikir-pemikir yang dijadikan referensi oleh ormas Islam di dalam mengembangkan nasionalisme. Kalau saya melihat dulu itu ada Cokro Aminoto dan Agus Salim misalnya dengan Islam religius nasionalismenya ya nasionalisme religiusnya. Lah kalau untuk perkembangan ormas kekinian apakah ada referensi lain gitu yang dikembangkan untuk sebagai pandangan dari ormas Islam itu sendiri terhadap nasionalisme gitu. Ya, sebagian besar sebetulnya umat Islam ya melalui ormas-ormasnya itu masih merujuk kepada pemikiran Islam klasik ya, karena pemikiran Islam klasik dianggap sebagai masa keemasan Islam di mana para ulama merumuskan konsep politik yang kemudian baku selama ratusan tahun di dalam kejayaan kekuasaan Islam gitu. Tetapi kemudian ormas-ormas Islam ini juga karena mereka modal budayanya mulai mulai beragam ya, tidak hanya merujuk kepada pemikiran Islam klasik, tapi juga mereka mempelajari pemikiran-pemikiran modern Barat ya, tentang konsep negara bangsa modern, tentang civil society, tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Maka terjadi kombinasi ya, terjadi perkawinan silang. Mana yang paling mempengaruhi agak susah sebetulnya untuk memetakan langsung mana yang paling berpengaruh terhadap pemikiran ormas Islam. Masing-masing pasti punya corak yang berbeda, misalnya di Muhammadiyah dan di NU misalnya, karena ini adalah dua ormas yang dianggap sebagai representasi dari keislaman yang nasionalis ya, gerakan keislaman yang mampu mengembangkan keislaman yang bisa menjunjung tinggi kebangsaan gitu. Dua ormas ini punya corak yang berbeda ya. Kalau NU akarnya terhadap pemikiran klasik sangat kuat, tetapi di samping itu juga mereka berusaha untuk mempelajari teori-teori modern Barat, sehingga kemudian mereka menafsir ulang ya pemikiran-pemikiran Islam klasik tadi, termasuk misalnya pemikiran Al-Mawardi tadi. Ini kan jadi kitab yang menjadi rujukan paling otoritatif gitu buat mazhab Syafi'i, terutama NU. Dan mereka berhasil melakukan penafsiran ulang, kemudian memperkaya, karena sebetulnya ada fondasi-fondasi dalam pemikiran ulama-ulama terdahulu yang sebetulnya juga bisa dikembangkan ya menjadi sesuai dan sejalan dengan nasionalisme gitu, dengan keindonesiaan, dengan konsep demokrasi dan seterusnya gitu. Sementara dalam ormas Muhammadiyah misalnya, karena ormas Muhammadiyah karakternya lebih modern ya, lebih terbuka terhadap perkembangan modern, maka sebetulnya pemikiran klasik juga punya pengaruh besar ya. Pemikiran Imam Al-Mawardi juga mempengaruhi Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah lebih kuat memegang kepada praktek politik yang berkembang di masa awal ya, di masa Nabi Muhammad dan para sahabat gitu. Sehingga ini menjadi rujukan utama, tetapi bukan berarti itu dijadikan sebagai contoh yang tidak bisa diganggu gugat ya. Karena yang dijadikan patokan standar adalah nilai-nilai yang dikembangkan di masa-masa Nabi Muhammad ya. Misalnya memberikan ruang bagi seluruh umat Islam untuk memberikan masukan, pendapat ketika Nabi Muhammad misalnya mau melakukan sesuatu gitu. Jadi ada ruang kebebasan berpendapat gitu. Bahkan juga Nabi Muhammad sangat terbuka dengan kritik gitu, terhadap kritik. Nah, jadi itu yang berkembang dalam ormas Muhammadiyah misalnya. Oke.
Hal-hal yang menarik ini terkait dengan perkembangan ormas Islam, bagaimana mereka coba untuk menguatkan nasionalismenya di sisi lain, dan juga merespon perkembangan masyarakat ya, baik secara pemikiran maupun pola gerakannya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ormas Islam pasti akan mengalami perkembangan seperti yang dikatakan oleh Pak Hilali tadi, bahwa mereka akan selalu mencoba untuk mempelajari kembali, merepresentasikan kembali hal-hal yang ada di lapangan, kemudian menerjemahkan kembali di dalam pola gerakan dan sebagainya. Nah, Bapak, ormas Iya. di Indonesia saat ini menurut Bapak bagaimana ini? Ya, Iya. jadi itu ya, itu yang memang menjadi tantangan besar bagi ormas Islam ya. Bagi ormas-ormas Islam yang memang sudah punya pengalaman karena sudah puluhan tahun, sehingga benturan-benturan itu membuat jejak ya, rekam jejak tersendiri, dan itu membuat menjadi renungan dan refleksi bagi generasi berikutnya. Seperti NU dan Muhammadiyah itu bukanlah jadi tampilan ya, atau penampilan mereka pada masa sekarang itu bukanlah sesuatu atau bukan sebuah pemikiran yang lahir begitu saja ya, sekonyong-konyong tiba-tiba muncul pemikiran Islam yang sangat sesuai dengan nasionalisme, dengan konsep negara bangsa, dengan demokrasi dan seterusnya gitu. Tapi itu lahir melalui proses yang panjang, ada pergulatan gitu. Kita tahu bahwa di masa-masa awal NU tentu juga sangat kuat orientasi keislamannya yang tradisionalis, yang juga misalnya cenderung tidak terbuka terhadap kritik, terhadap tafsir baru misalnya, bahkan terhadap kebudayaan baru gitu. Karena di masa-masa awal mereka yang paling kelihatan lebih menampilkan kearaban gitu. Tetapi melalui proses yang panjang kemudian terjadi pergulatan dan kemudian melahirkan bentuk baru dari pemikiran Islam tradisionalis yang meskipun tradisionalis tapi juga ternyata akomodatif terhadap kemodernan gitu ya. Karena kita masih suka lihat pejabat-pejabat dari Muslim tradisionalis ya, dari NU misalnya, yang kadang masih suka menggunakan sarung, tapi pemikirannya sebetulnya sudah tidak lagi tradisional gitu. Ya. Begitu juga di Muhammadiyah begitu. Ya, cukup menarik nih Bu Lucy ya sama Pak Ilali ya. Sedikit lagi saya ingin Pak Ilali kan studi dari Indonesia, kemudian ke Belanda, kemudian ke Inggris nih. Ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana perjalanan tesis dan disertasinya terkait dengan misalnya tadi ormas Islam di Indonesia, kalau gerakan Islam di di luar negeri bagaimana Pak? Saya kira itu yang menarik untuk didiskusikan ya, karena ada banyak sekali ahli yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia, karena demokrasi di Indonesia ini kan juga sebetulnya menjadi prestasi tersendiri ya. Umat Islamnya mayoritas ya, sekitar hampir 90%, tetapi kemudian hampir tidak ada persoalan terkait dengan sektarianisme, apalagi kemudian pertentangan antara pemerintah sekuler dengan gerakan Islam yang misalnya merasa negara ini harus menjadi negara Islam gitu. Itu hampir tidak ada hal seperti itu. Bahkan semakin kemari juga sebetulnya walaupun tetap saja ada riak-riak ya, ada benturan-benturan, tetapi tidak signifikan ya. Dibandingkan dengan kenyataan dari gerakan Islam yang ada di negara Timur Tengah misalnya, atau juga mungkin di Eropa ya. Saya di Belanda itu juga melihat bagaimana umat Islam di sana yang sebagian besar mereka adalah pendatang dari Maroko gitu ya. Ada yang dari Turki juga, tapi sebagian besar dari Maroko ya. Ya karena mereka adalah imigran, kemudian secara pendidikan tidak sebagus masyarakat Belanda lainnya gitu. Maka mereka adalah bagian dari kelas sosial yang biasanya tingkat pendidikannya lebih rendah dan pendapatan ekonomi juga biasanya tidak terlalu bagus gitu ya. Mereka tinggal di perkotaan karena memang di perkotaan mungkin wilayah yang bagi mereka lebih mudah untuk mendapatkan ekonomi, tapi mereka menjadi bagian dari masyarakat bawah yang hidup di perkotaan. Sehingga konteks ini juga melahirkan bentuk keislaman yang
mereka merasa menjadi bagian masyarakat yang termarginalkan gitu ya, yang ada di bawah. Karena itu mereka juga menjadikan agama itu menjadi semacam pengganti ya untuk memberikan kebanggaan. Baik secara dunia, misalnya mereka mengatakan secara dunia kita mungkin tidak beruntung gitu, tetapi secara agama kami lahir dari sejarah peradaban yang secara cukup lama itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan di dunia ini gitu, dalam peradaban kemanusiaan gitu. Nah, karena itu biasanya mereka menjadi lebih Islami, menjadi lebih religius. Ya kadang ditampilkan dengan simbol-simbol yang lebih terlihat gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi benturan karena masyarakat Eropa menginginkan nilai-nilai Eropa dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk oleh imigran ya. Sementara umat Islam begitu mereka datang, mereka menjadi orang yang kemudian termarginalkan dan mereka merasa agama harus menjadi sesuatu yang bisa mereka banggakan. Maka mereka memunculkan kebudayaan yang kadang-kadang dianggap ya, dipersepsi oleh orang Eropa itu berbeda dengan kebudayaan orang Eropa. Nah, maka ada banyak benturan ini. Benturan kebudayaan karena seolah-olah umat Islam katanya mau mengislamkan ya, mau mengganti kebudayaan barat gitu, kebudayaan Eropa. Maka muncul juga generasi berikutnya nih, generasi mudanya dari umat Islam di sana yang berusaha untuk menegosiasi. Nah, jadi saya katakan lagi tadi bahwa proses panjang itu telah terjadi di Indonesia dan sebetulnya juga akan terjadi di Eropa. Bahwa orang Islam melalui proses pergulatan dengan kehidupan di masyarakatnya itu biasanya akan melahirkan generasi baru yang akan lebih merefleksikan, mengevaluasi, menafsirkan Islam yang menjadi lebih kontekstual gitu. Jadi ada dua tipe juga di Eropa ya. Baik ketika saya di Belanda maupun di Inggris, itu saya melihat ada dua karakter keislaman yang menampilkan yang satu agak lebih konservatif ya, memunculkan simbol-simbol agama, tapi yang lain berusaha untuk memeluk ya, mengakomodasi kebudayaan Eropa. Jadi nilai substansi itu mereka ambil dari Islam, tetapi kemudian tampilan mereka berusaha untuk membuat itu lebih sesuai dengan kebudayaan Eropa gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Iya, menarik sekali untuk bisa membahas tentang ormas Islam ya, apalagi dibandingkan dengan kondisi ormas Islam atau kondisi umat Islam yang ada di luar negeri dengan karakter yang berbeda itu. Mbak Ilali, dari perkembangan ormas yang Islam yang ada di Indonesia, kira-kira apa sih tantangan ormas Islam sendiri untuk bisa menguatkan sisi nasionalismenya itu? Ya, ini memang agak kompleks ya menjelaskan apa yang sebetulnya menjadi tantangan gitu. Karena buat ormas Islam yang sudah mapan ya dengan segala amal usaha, segala kegiatan ekonomi, pendidikan dan sosial yang sudah mapan, tentu tantangan itu tidak terlalu besar karena mereka sudah mapan dalam kehidupan itu. Bahkan ormas Islam semacam ini bisa menjadi jangkar dari penguatan Islam yang lebih sesuai dengan keindonesiaan. Tetapi buat ormas-ormas Islam yang baru, yang mereka belum memiliki amal usaha, kegiatan ekonomi ataupun pendidikan yang mapan, ya mungkin sudah ada tapi baru muncul, baru tumbuh, itu biasanya tantangannya lebih besar ya, karena godaan untuk memunculkan ajaran Islam yang masa lalu, yang lahir dari masa lalu itu menjadi besar. Ditambah lagi misalnya mereka merasa menjadi kelas sosial yang belum diuntungkan oleh kehidupan masyarakat modern, maka biasanya mereka akan mengkambing hitamkan atau memandang negatif katakanlah kehidupan modern ya. Kehidupan modern itu kan biasanya lahir dari pengaruh kebudayaan Barat yang non-Islam, bahkan mungkin dianggap sebagai musuh dari Islam. Jadi tantangan-tantangan itu akan muncul bagi ormas-ormas Islam yang baru tumbuh ya, terutama yang baru tumbuh setelah demokratisasi mulai menguat di Indonesia gitu. Nah, jadi saya tidak bisa menjelaskan satu-satu secara spesifik karena ya ada 1-2 organisasi yang mungkin sudah bisa diduga misalnya yang sedang mengalami persoalan besar gitu ya. Dan persoalan itu sebetulnya ada persoalan bagaimana menghadirkan Islam yang bisa sesuai ya, sejalan dengan ideologi dan konsep negara bangsa yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Iya.
nih, alhamdulillah ya, kita berada di Indonesia dengan kemajemukan budaya dan juga apa namanya kehidupan yang rukun ya, rukun terutama tadi disampaikan oleh Pak Hilali, apa namanya kehidupan Islam kita juga bagus, dan juga Islam sendiri juga sangat menghormati bagi orang yang beragama lain ya, termasuk di Muhammadiyah, di mana fenomena orang yang beragama lain pun juga mau menuntut ilmu di Muhammadiyah, karena ada beberapa yang belajar di kita ya Pak Hilali ya. Moga-moga ini semua bisa menginspirasi kita bersama dan apa namanya menjadi pencerahan buat kita bagi Islam dan juga nasionalisme kita kepada Indonesia. Silakan Pak Hilali untuk memberikan closing statement untuk para pemirsa kita. Ya, saya hanya ingin menegaskan di akhir dari talk show kita hari ini bahwa ormas Islam itu tentu tidak hidup, tidak tumbuh dalam konteks yang kosong ya. Dia hidup dalam sebuah konteks, dalam sebuah ruang, waktu, dan situasi tertentu gitu. Sehingga pergulatan mereka dalam mengatasi ini itu yang akan membentuk mereka dalam mengembangkan Islam yang sesuai dengan zamannya gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan, ada tantangan, sehingga itu yang melahirkan generasi berikutnya. Mungkin tidak harus melahirkan generasi berikutnya, mungkin pada masa itu pun para elit-elitnya berusaha untuk mengevaluasi, memberikan penyempurnaan terhadap aspek-aspek dari ormas Islam yang mereka dirikan, yang mereka kembangkan gitu. Karena mereka memang umat Islam sendiri dalam sejarah panjangnya itu kan juga sebetulnya melalui mengalami proses negosiasi dan dialektika ya. Dan dalam sejarah itu ternyata menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang berhasil ya menegosiasikan, melakukan dialektika terhadap tantangan-tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Nah, mudah-mudahan juga ormas Islam yang ada di Indonesia itu akan mengarah seperti itu gitu. Memang tentu kita harus punya empati ya, bahwa tidak mudah untuk menegosiasikan atau merumuskan ajaran Islam atau gerakan Islam yang sesuai dengan nasionalisme, dengan konteks negara bangsa modern seperti Indonesia. Mereka pasti membutuhkan waktu, interaksi dengan berbagai macam kebudayaan, interaksi dengan berbagai macam pemikiran itu perlu dilakukan agar terjadi proses kematangan dalam ormas-ormas Islam yang baru tumbuh. Mungkin itu yang bisa saya tekankan ya dalam akhir dari talk show kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya ini Pak Hilali. Kita sudah diberikan pencerahan terkait dengan bagaimana ormas Islam dengan nasionalisme serta perkembangannya, terutama di ormas Islam yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk membincangkan kajian-kajian keislaman yang lebih menarik lagi. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dan juga upaya untuk memberikan informasi ini dari LPPM. Ya, Lucy dan LPPM. Sudah salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.